bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Ingkang sami-sami kawula panjenengan mulyakaken, ingkang mugi-mugi tansah dipun paringi kemuliaan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, dipun mulyakaken dhateng donya ugi dipun mulyakaken dhateng akhirat. Datang donya dimuliakan kanthi panjang umur sehat wal afiyah fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dipermudah semua urusan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha-Nya. Di akhirat diperjumpakan dengan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam di surganya. Para kiai, para sepuh bini sepuh, para asatid sedanten kemawon ingkang hadir, aparatur pemerintahan, segenap jajaran takmir Masjid Baitul Mukminin. Terus nggih. Masya Allah, panjenenganipun Haji Muslih selaku penggerak menika Majelis Al Khairat. Mugi-mugi semua yang dilakukan, apapun yang dikorbankan, dipun tampi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan istiqamah perjuangannya, tidak mati kecuali setelah panjang umur dan telah membahagiakan manahipun Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma. Lan sedanten para bolo-bolo pengurus Majelis Al Khairat ingkang kawula mulyakaken menika Bapak Kepala Desa, Bapak Margono ugi Bapak Kepala Desa menika desa napa namine niki? Gemaharjo nggih. Masyaallah. Dalem nggih panjenenganipun. Mugi-mugi senantiasa beliau juga ikut andil di dalam menyelenggarakan acara ini, dan seluruh yang ikut andil baik dari Nahdlatul Ulama, dari semua banom-banomnya, dan sedanten kemawon ingkang rawuh menika majelis sedanten, mugi-mugi kaparingan kucuran rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena sebab kawula panjenengan datang pada majelis menika dalam rangka zikir kepada Allah, memperbaiki hubungan kawula panjenengan kalian Gusti Allah. Kawula panjenengan rawuh datang menika majelis zikir kali Gusti Allah, sholawat kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbaiki hubungan kawula panjenengan kalian Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengatur kedekatan kawula panjenengan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Banyak sholawat dawuhipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, inna akrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah. Yang paling dekat, yang paling celak posisine benjang kawula panjenengan menika teng dina kiamat adalah ketika kawula panjenengan aktsarukum alaiya sholatan, wong sing paling ngatah-ngatahaken sholawat dateng Kanjeng Nabi. Pengen celak beb, kula pengen celak kali Kanjeng Nabi sehingga mudah disyafaati. Saya adalah umatnya. Khawatir saya ketika nanti di mahsyar dikumpulkan seluruh umat yang ada, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umat Nabi Allah Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi sekedanten para nabi, sa umat-umat dikumpulkan di padang yang satu, padang mahsyar. Kanjeng Nabi Muhammad golei umati, pripun kenale, pripun telake, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad memberikan syafaatul uzma, memberikan syafaat yang besar kepada umatipun, bahkan kepada umat yang lainnya ketika mereka mendekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana cara kawula panjenengan dikenali Kanjeng Nabi? Banyak sholawat. Bagaimana dekat? Banyak sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah,
Lalu menika kawula panjenengan kapilih kalih Gusti Allah dari sekian banyak orang, digerakkan manah kawula panjenengan dengan taufik, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kawula panjenengan diberikan ketertarikan untuk hadir di majlis semacam ini. Alhamdulillah. Celak dalam mboten mempengaruhi dia akan datang atau tidak. Walaupun selangkah, kalau tidak diberikan taufik pertolongan kalian Gusti Allah, wallahil azim, melangkah saja tidak akan mampu. Alhamdulillah. Niki sing ado-ado keng Ponorogo bareng-bareng ngoten yo ngetokne dhuwit. Nggih urunan numpak eleve barang nggih. Nggih napa mboten? Loh, yang model ngeten niki memang kalau pengen kawula panjenengan mendapatkan kebahagiaan ya kudu wonten pengorbanan. Semua cinta itu ada pengorbanannya. Bilih teng zamane Kanjeng Nabi riyen para sahabat mereka membuktikan pengorbanannya terhadap Rasulullah untuk Kanjeng Nabi Muhammad dengan darah dan seluruh harta mereka. Tapi kawula panjenengan bagaimana membuktikan kawula panjenengan sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, pecinta Rasulullah Muhammad, maka dengan banyak bersolawat mengikuti daripada sunnah ibun Kanjeng Nabi Muhammad, syariat yang dibawa kita pegang, menjauhi larangan Kanjeng Nabi, itulah yang paling dekat kepada Rasulullah, yang dengannya sampai datang Gusti Allah. Pengen sampai datang Gusti Allah enggak lewat lawange. Lah angel Pak niku jenenge maling. Nggih. Pengen masuk ke rumah istana tapi lewatnya cendela niku jenenge apa? Lawange Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Junaid beliau mengatakan kullu turuk al-musil ilallah masdudah sedanten dalanan. Jalur ingkang saged nyampeaken seorang hamba datang Gusti Allah masdudah buntu kabeh. Illa man iktafa athar Rasulillah. Yang terbuka hanya satu, siapa? Jalan yang mana? Jalan yang mengikuti tapak tilasipun Kanjeng, mencintai apa yang dicintai Kanjeng, hidupnya berkaitan kalih Kanjeng, keluarganya diberikan pendidikan dengan pendidikan Kanjeng. Inilah orang-orang yang sampai kepada Allah Ta'ala ini lewat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kawula panjenengan lek saumpama menika para rawuh untuk datang di majelis yang semacam ini, majelis ngelmu, majelis zikir, majelis sholawat. Kawula panjenengan kok seandainya dibuka oleh Allah bagaimana kebaikan-kebaikannya, gak usah bahas yang liya-liyane, bahas bagaimana keutamaan hadir majelis ilmu. Dawuhipun Kanjeng Nabi, afdal min antusayyi'a alfa janazah, afdal min antusalliya alfa raka'ah, afdal min antuaddiya alfa marid. Dawuhipun Kanjeng Nabi, luwe utama ketika kawula panjenengan menjenguk 1000 orang yang sakit, ketika kawulan salat melaksanakan salat 1000 rakaat, lebih utama daripada ketika kawula panjenengan takziah 1000 jenazah. Kenapa? Hadir majelis ilmu. Ketika hadir majelis ilmu ngeten niki kok saumpama dibuka pahalanya oleh Allah, maka dawuhipun Al-Imam seorang yang mulia Ka'ab Al-Ahbar, beliau mengatakan kalau seandainya lau anna thawaba khuduri majlisil ilm, pahala hadir di majelis-majelis ngelmu kados dalu menika bada linnas ditampakkan oleh Allah di hadapan manusia. Saumpama kawula panjenengan ditunjukkan oleh Allah
apa yang Allah berikan kepada setiap satu dari antara kaula panjenengan yang hadir di majelis model ngeten iki, maka dawuhipun beliau laqtatalu alaih, mereka akan rela bunuh-bunuhan hanya untuk bisa datang di majelis yang semacam ini. Mereka itu hatta yatruka kullu dzi suqin suqah, tiang niku sing duwe pasar tinggalkan pasarnya pasti. Bahkan wa kullu dzi imaratin imaratah, sing duwe kekuasaan, sing duwe pangkat, semua akan ditinggalkan hanya untuk hadir di majelis-majelis ilmu yang menjadi pewaris Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pramila niki anugerah yang besar yang Allah pilihkan kepada kawula panjenengan. Ini tanda besar Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Leres napa mboten? Gusti Allah ketika menginginkan kebaikan terhadap hambanya, baik kebaikan itu kebaikan duniawi maupun nanti kebaikan di akhirat, maka man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Diinginkan kebaikan oleh Allah kebaikan, maka akan diberikan pemahaman terhadap agama. Bagaimana kaula panjenengan saged sae beragama, faham terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah dari syariat, kecuali mendekat kepada para ulama, kecuali mendekat kepada para orang-orang yang alim, kepada orang-orang yang menjadi penerus perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan kawula panjenengan menika estu-estu dipun paringi kabul dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Apalagi kawula panjenengan menika di saat di mana pergantian tahun telah kita masuk di dalamnya. Kawula panjenengan telah masuk pada tahun 1444 Hijriah, yang dimana setiap umur yang Allah berikan kepada hamba-hambanya merupakan satu hal yang harus direnungkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau niku saking lek seneng tafakur ben dina saderenge nggih saderenge pun maghrib tenggelam menika tafakur sejenak. At-tafakkur sa'ah, jenengan tafakur sesaat khairun min ibadati sanah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tafakkur satu saat, sesaat mawon kawula panjenengan menika mau berpikir, maka dipun dawuhaken lebih baik daripada kawula panjenengan ngibadah setunggal tahun. Kenapa? Sebab tafakkur kawula panjenengan menika akan ada cahaya dalam hati. Kawula panjenengan akan bebenah dari apa yang menjadi kekurangan kawula panjenengan. Selama ini kawula panjenengan tidak pernah merasa, tidak pernah banyak ibadah, bukan karena apa-apa, karena mboten nate ngangen-ngangen bagaimana malaikat Allah Subhanahu wa taala setiap hari 5 kali yamsah ala wajhil mukmin. Wong mukmin niku diusap wajahe, didelok iki wis wayahe apa urung, wis mateng, lek wis mateng ndang dioncek, wis matang dan dipanen, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu takdirnya sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mau mengakhirkan sesaat tak mampu, apalagi mau mendahulukan sesaat juga tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Maka kawula panjenengan ketika bertafakur para rawuh, kawula panjenengan akan menjadi orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau niku Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dawuhaken, manadimtu ala syai'in, kula niku mboten nate. Kula niki mboten nate. Kawula menika mboten nate nadimtu. Nadimtu niku menyesal. Ala syai'in, kepada sesuatu
Nggih, niki sing ceramah kula napa anak kula niki. Masya Allah. Nggih, dongaken nggih mugi-mugi dados lare ingkang saleh. Niki wau mboten mantun banter rada telat iki. Beto ngeten niki, Pak. Jadi biasanya rada yak-yakan ngoten nek beto anak bojo niki malah kalem-kalem nggih. Sakjane kula niku wau pun berangkat mulai zuhur. Berangkatipun cuman wonten acara datang Kediri sekedap terus bablas mboten langsung bablas niki subhanallah. Nggih rencananya jam 7:30 sudah sampai mriki tapi nggih alhamdulillah. Di akhir sekedik tapi tetap saged hormat hadir ngalap barokah temenika majelis. Alhamdulillah. Dawuhipun beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Mana dimtu ala syai'in." Kula niki mboten natus menyesal kepada sesuatu karena dami sebagai mana penyesalanku ala yaumin kepada satu hari yang dimana gharabat syamsuhu tenggelam matahari pada hari itu nagas fihi ajali. Di waktu tenggelam matahari umur kula niki dikurangi kali Gusti Allah. Semakin hari umur kawula panjang niku tambah napa kurang sih sakjane, Pak? Mungkin hitungan umur tambah tapi ajal semakin dikurangi. Leres napa kembatan? Jatah nafas, jatah kehidupan semakin dikurangi dari hari ke hari, bulan ke bulan. Tidak menunggu ketika kawula panjenengan sepuh terus kemudian harus mati sepuh, boten. Kam min sahihin, berapa banyak orang yang sehat mata min ghairi illatin, mati tanpa membawa penyakitnya. Mati sehat sakniki guyu. Kadang-kadang senom kam min fata asbaha wa amsa dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Si enom niku ngompet pagi hari ketawa, malam ketawa, ternyata sudah ditenun kain kafannya. Para rawuh ingkang dipun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud niku nyesal ketika kapan tenggelam matahari pada hari tersebut berkurang daripada ajalnya, walam yazdad amali, tidak bertambah amalku. Kawula panjenengan nate napa mboten mikir mendina ngoten niku tafakur, ya Allah iki dina iki luwih becik sangka sing ndek wingi napa mboten, nate napa mboten para rawuh? Kok jangankan dina, tahun mawon kawula panjenengan niku lali kadang-kadang. Masuk tahun baru Islam kawula panjenengan dikasih umur oleh Allah tidak juga berpikir kira-kira apa yang telah kita perbuat. Kalau seandainya menika sing jenenge gajah mati meninggalkan gadingnya, kalau seandainya itu macan mati meninggalkan belangnya, lah kawula panjenengan mati niku ninggal napa? Meninggalkan bagaimana amal-amal ibadah yang dilakukan di masa dunia. Hubungan yang baik antara hablum minallah wa hablum minan nas, itu yang akan menjadi kunci kawula panjenengan sukses di atas dunia. Dan alhamdulillah kawula panjenengan pada saat-saat yang luar biasa niki saged mengisi malam-malam dan hari-hari yang mulia dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Dan dengan ini kawula panjenengan juga menjauhi maksiat-maksiat dhateng Gusti Allah. Karena di dalam Al-Qur'an para rawuh, Gusti Allah di dalam bulan ini, bukan hari ini, bulan ini, beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan warning. Muga-muga selalu kelingan kanthi warning menika. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Gusti Allah niku memperingatkan 12 bulan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak diciptakan langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pilih dari 12 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
kawula panjenengan berada pada bulan Muharram dan juga bulan Rajab antara Jumadil Akhir dan juga Sya'ban. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah paring paweling dhateng kawula panjenengan. Diingatkan kawula panjenengan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian sekali-kali berani mendolimi diri kalian pada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena ketika kamu menghinakan yang dimuliakan Allah, maka kamu mendapatkan dosa dari kemaksiatan yang kau lakukan, sekaligus mendapatkan dosa kamu menghinakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan apalagi para rawuh yang dipun rahmati Allah, di dalam bulan Muharram menikah banyak hikmah-hikmah yang kita bisa petik. Di dalam bulan Muharram ini adalah bulan keselamatan. Bulan Muharram niku bulan selamat. Allah menyelamatkan dari hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah di bulan Muharram, tepatnya pada 10 tanggal 10 bulan Muharram nggih menika Asyura. Nggih. Kawula panjenengan dalu menika malam pinten? 9 nggih. Niki malam Tasu'a. Besok malam Senin benjing menika adalah malam Asyura. Kawula panjenengan remen apa ke mboten dateng Asyura menika? Remen apa ke mboten? Ini adalah hari di mana kawula panjenengan kedah syukur datang Gusti Allah. Lajeng wonten pertanyaan ya Habib. Beberapa kelompok menyalahkan kita ketika kita bersukaria di dalam bulan Muharram, tepatnya pada 10 Asyura menika. Kenapa? Karena cucunipun Kanjeng Nabi nggih menika Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib, beliau disembelih. Beliau dibantai di tanah Karbala ada pada 10 Muharram nggih menika hari Asyura. Apakah kemudian ketika kita senang pada hari Asyura, lalu kemudian kita itu digolongkan sebagai orang yang senang dengan kematian Al-Husain? Wallah la. Boten. Loh, pripun maksudnya? Tanggal sedasa niku saumpama wonten tiyang sedih mengingat mengenang bagaimana cucu kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad yang rela ditebas kepalanya hanya untuk tidak tunduk kepada kezaliman. Hanya karena tegas melawan siapa yang salah, dia katakan salah. Tidak mampu ditundukkan oleh siapapun. Rela mengorbankan lehernya dipatahkan hanya karena mendapatkan syahadah minallah Subhanahu wa taala. Dan niku sampun dipun kabaraken kali Kanjeng Nabi. Mula Sayyidina Husain menika bilih dipun cium kali Kanjeng Nabi Muhammad yang dicium lehernya. Sayyidina Hasan yang dicium bibirnya. Lalu ditanya, kenapa engkau mencium leher Husain dan juga bibir Hasan? Dawuhipun Kanjeng Nabi, karena keduanya nanti akan syahid lewat apa yang aku cium. Sayyidina Husain dibantai, dipotong kepalanya, Sayyidina Hasan diracun oleh orang yang mengaku istrinya, pengkhianat. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah niki hari kesedihan? Kalau seandainya ada orang yang sedih teringat bagaimana kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad dibantai pada saat itu, maka dawuhipun para ulama fahuwa alal hub. Orang yang sedih pada hari Asyura menika adalah karena cinta. Karena apa? Cinta. Akan tetapi dengan batasan tidak hulu, tidak melanggar syariat. Ada beberapa kelompok yang mengaku umat Islam,
lalu mengatakan cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, lalu merasa meratapi kesedihan yang sangat luar biasa pada hari Asyura. Mereka lukai diri mereka, melanggar syariat. Bahkan anaknya dibelerek kepalanya. Kenapa? Karena agar supaya merasakan juga bagaimana yang dirasakan Al-Husain. Al-Husain setiap darahnya Sayyidina Husain menikah membawa persaksian syahadah, syahid. Lek kalau panjenengan kok berbuat yang seperti itu, ini adalah azab yang disegerakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka itu gemar melaknat para sahabat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dawuhipun para ulama ngoten Pak. Wong niku kadang-kadang tatkala pengin dipun siksa kalih Gusti Allah, maka dia akan beramal amalan-amalan yang sesat, lalu kemudian yahsabuna, mereka itu mengira bahwa yang dilakukan itu adalah kebaikan. Masya Allah. Inilah yang disebut dengan akhsarina a'mala. Orang-orang yang rugi ngamali. Masya Allah, kira niku pengorbanan yang tinggi tapi rugi ngamali, bangkrut. Na'udzubillahi min. Kalau sedih tertuntut karena alal hub, bagus, tidak salah. Sedih karena hari itu dibunuh Sayyidina Husain, sedih, wajar karena cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Tapi bagaimana kalau ada orang pada hari Asyura lalu kemudian bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa alal haq, maka orang itu dalam keadaan benar, dalam keadaan yang lurus. Kenapa? Karena memang para anbiya, Nabi Musa, para anbiya dan nabi-nabi yang lain yang banyak diceritakan dalam sejarah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh Allah menikah pada hari Asyura. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, fahuwa alal haq. Lek model ngeten niki dalam keadaan benar. Kalau sudah alal haq dan alal hub niku tidak mungkin tabrakan. Nggih napa mboten? Loh, alal haq atas kecinta, atas kebenaran dan atas kecintaan tidak mungkin tabrakan. Sing tabrakan niku lek ngomong alal haq, wah seneng syukur kalau selamatnya para nabi, tapi sekaligus seneng dengan wafatnya Sayyidina Husain. Ini yang salah. Nggih. Atau sebaliknya, wah sedih dengan matinya Sayyidina Husain, akan tetapi juga sedih para nabi menika diselamatkan. Ini juga salah. Leres napa mboten? Loh, kawula panjenengan tiang-tiang ahlu sunnah wal jamaah. Lek bahasane wong-wong Gemah Harja niki wong-wong Nahdlatul Ulama niku gak ana sing nangis-nangis terus meratapi terus mukul-mukul awak di dina Asyura mboten wonten nggih. Sing wonten niku malah sakmo nambahi sangu keluargane tausiah adol. Iyal kemudian makan-makan hari itu nggih, puasa nggih, makan-makan untuk buka puasanya maksudnya. Perawi yang dipun rahmati Allah, terus pripun sing model ngeten niki. Memang pada dasarnya al-farah yaghlibul huzn. Mulai kawit biyen sing jenenge farah, seneng niku selalu mengalahkan kesedihannya. Sampai loro oleh duit 1 miliar niku langsung mari, Pak. Nggih napa mboten? Sampai dalam keadaan sakit, merasakan sakit luar biasa, lalu kemudian putrane panjenengan yang puluhan tahun belum pernah pulang, lalu membawa segala bentuk apa yang dicita-citakan, niku dalam keadaan sakit seakan-akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, dia berbahagia dengan kehadiran yang dicintai. Betul apa bagaimana? Kenapa? Memang al-farah yaghlibul huzn.
Kebahagiaan itu biasanya selalu mendominasi, lebih dominan daripada kesedihannya. Makanya podo kawula panjenengan niku lek tanggal 12 Rabiul Awal, kawula panjenengan niku ngonokne maulidan apa mboten, Pak? Halo, masjid napa niki? Baitul Mukminin kalau tanggal 12 Rabiul Awal niku kula tangkep kayak takmir. Nggih, Pak takmir pundi, Pak? Niki wonten peringatan Maulid Nabi napa mboten mriki, Pak? Wonten nggih. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad niku para rawuh sedo tanggal 12 Rabiul Awal. Nggih. Sampean berarti memperingati wafatnya Nabi. Seneng bergembira dengan kematian Rasulullah. Itu kan tuduhan orang di luar kita. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Masya Allah. Kita jawab, al-farah yaghlibul huzn. Bahkan mereka mengatakan 12 Rabiul Awal secara ittifak para ulama itu adalah tanggal wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sementara untuk kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad tidak muttafaq, ada khilaf. Ada yang jumhur ulama mengatakan, paling banyaknya ulama mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8, ada mengatakan tanggal 9, ada mengatakan tanggal 2 dan lain sebagainya. Menika wau adalah tempatnya khilaf. Lu sing jelas-jelas wafate Nabi Muhammad tanggal 12 lho. Lho kok mbok peringati Nabi Muhammad menika kelahirannya tanggal 12. Terus awakmu ngerti maulidan seneng-seneng. Jawabannya apa? Al-farah yaghlibul huzn. Kesenangan, kegembiraan menika mengalahkan kesusahan. Yang diingat pada kaum muslimin, orang-orang ahli sunnah wal jamaah merayakan daripada kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Yang diingat niku nggih lahire Kanjeng Nabi. Kawula panjenengan syukur dhateng Gusti Allah sampun dipun kirim dilahiraken Kanjeng. Ora tahu terus mulutan ngeten, ya Allah niki memperingati wafatnya Nabi. Ono apa ora? Lek ono tokno, Pak. Ora ono di antara kita yang berpikir seperti itu, enggak ada. Yang ada gembira, tidak ada sedih terhadap wafatnya Kanjeng. Nah, kenapa? Karena saking senenge lali karo susahe. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Asyura menika kawula panjenengan dipun tuntun kalih Kanjeng Nabi Muhammad untuk banyak amal di dalamnya. Nggih. Kemudian para ulama juga menggarisbawahi apa yang harus dilakukan di dalam hari Asyura. Ngeten. Kula waosaken setunggal bait saking ulama. Panjenengan kan sering kali mendengar amaliyah di bulan Asyura. Bib niki sakjane leres napa mboten nek kula ngamalne niki? Kok banyak yang komplain. Dawuhipun sebagian ulama, fi yaumi Asyura asrun tattasil. Di dalam hari Asyura ada 10 amaliyah yang bersambung yang dilakukan. Bihasnatani walaha fadlun nukil. Ada 2 di antara itu yang dimana keutamaannya dinukil dari sebuah riwayat yang bagus, riwayat hadis yang sahih. Apa itu 10 tersebut? Yang pertama, sumsollisil zur'aliman udwaktahil ra'sal yatimim sahtasadak waqtasil wasi'alal iyali kalim dufra wa suratal ikhlasi kul alfantasil. Oke, apal apa badan, Pak? Apal apa badan? Dipedoti stok-stok nggih. Napa dawuhipun sum poso? Kapan niki, Pak? Benjang. Tanggal pinten? Benjang tanggal sedoso, yaitu hari
Senin. Lho niate pripun Beb? Poso Syura, poso Asyura ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam plus. Plus napa? Poso Senin. Artinya apa? Panjenengan ada indirat di situ. Kawula panjenengan mendapatkan 2 pahala double. Dapat pahala Asyura, dapat pahala poso alhamdulillah. Niki mulia sekali. Poso. Nah, perintah puasa ini di antara 10 tadi yang hadisnya sahih. Nggih. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya beliau niku bersabda, lek sampean niku poso, ketika suatu saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika datang masuk Qadimal Madinah, lalu melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad tanglet, "Mahadza, iki sampean niku poso napa?" Dawuhipun wong tiyang Yahudi niku wau, "Hadza yaumun saleh." Ini adalah hari yang bagus. Loh, bagus kaya napa? Dawuhipun Kanjeng Nabi. Dawuhipun tiyang Yahudi, "Najallah Musa an a'daihim wa ashabi wa adba'i an aduwihim." Gusti Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa beserta dengan Nabi Allah Harun bersama dengan pengikut-pengikutnya, diselamatkan kali Gusti Allah dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh mereka, Fir'aun sak bala tentarane. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan lek ngono, nahnu ahaku bi Musa minkum. Kalau memang begitu, maka kami umat Islam ini lebih berhak untuk bersyukur atas selamatnya Nabi Allah Musa daripada kalian. Wong Yahudi niku orang yang tidak mengikuti Nabi Musa, mengaku sebagai pecinta tapi tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Maka dawuhipun Kanjeng Nabi, kami yang lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah daripada kalian tentang diselamatkannya Nabi Allah Musa. Maka fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyami Asyura. Kanjeng Nabi memerintahkan untuk berpuasa hari Asyura. Niki perintahipun Kanjeng Nabi. Lajeng setunggal tiyang niku tanglet, "Ya Rasulullah, lek poso Asyura niku oleh napa?" Dawuhipun Kanjeng Nabi dateng riwayat ingkang lain, "Ahtasibu 'alallah ayyukaffira dzunubas sanah allati qablah." Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah bakal memberikan ampunan dari dosa-dosa kecil yang dikerjakan oleh seseorang selama 1 tahun yang telah berlalu. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing krasa kakean dosa ya kudune lek merasa gak duwe dosa ora usah poso. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, menika hari Asyura. Loh, lajeng pripun Beb dengan hari Tasu'a? Besok niku poso napa mboten? Kanjeng Nabi juga pernah mengatakan, kalau seandainya Allah memberikan aku umur panjang sehingga mendapati tahun depan, mukbil, aku akan sa'asumu yaumat tasi'. Aku akan berpuasa pada hari 9. Wa fi riwayah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas menika juga pada tanggal 11. Artinya apa? Kenapa kok tanggal 9 dipilih para rawuh? Nggih, ada 2 hikmah. Hikmah yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad boten kersa kawula panjenengan identik atau rodok mirip-mirip karo wong Yahudi. Granten Yahudi niku ya poso, wong Islam kok poso. Terus padha aja, khaliful Yahud wan Nasara. Beliau selalu memerintahkan, berbedalah kalian dengan orang Yahudi dan berbedalah kalian dengan orang Nasra. Gak oleh padha. Inna tashabbuha bil kiram
Inna man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Wong niku lek tasabuh menyerupai dengan satu kaum digolongkan dengan kaum tersebut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kula niku natos midhangetaken setunggal guru kula. Tapi kula mboten mendapati riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dahulu yang mengejar Fir'aun, yang mengejar Nabi Musa niku Fir'aun sak bolo tentarane. Nggih napa mboten? Ketika Allah memerintahkan dibuka menika dibukulkan asa menika tongkat teng bahar menika terbuka lewat bahasan lewat sampun terus bolo tentarane Fir'aun dan Fir'aun ini ku mlebu nanggone laut. Terus begitu mentas dicabut dipukulkan lagi tenggelam mereka semuanya. Enggak ono sing slamet. Nggih. Dawuh pun setunggal ulama ono sing slamet sitok. Siapa orang yang memakai imamah? Imamah niki kados ingkang kula damel niki udeng-udeng, karena ini adalah adat Arab yang dipakai oleh Nabi sekarang tidak menjadi adat Arab. Tapi sunnah segala sesuatu adat Arab yang dipakai Nabi Muhammad tidak kita pandang sebagai adat Arab. Ora ono Pak, adat Arab gawe ngeten enggak. Yang dipandang adalah sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Wong wis gak patek seneng karo sunah Kanjeng Nabi Muhammad. Wah, adat Arab niku Abu Jahal yo nggawe imamah ya. Tapi kita enggak pernah pakai imamah ngikuti Abu Jahal. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan niku wonten setunggal tiyang niku gawe imamah udeng-udeng model ngeten niki. Dimirip-miripne datang Kanjeng Nabi Musa karena ada sedikit cinta kepada Kanjeng Nabi Musa, dislametaken kali Gusti Allah. Sebab napa? Mirip karo Kanjeng Nabi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Inna tasyabbuha bil kirami falahu. Wong niku lek nyerupani kali wong mulya beruntung. Iki dislametne Pak. Gara-gara mek gur mirip padahal ya bukan pengikutnya. Makanya hati-hati kawula panjenengan ketika melihat putra putri kawula panjenengan terus berpakaian dengan pakaian-pakaian artis, berpakaian-pakaian barat. Lek gawe rambut niku gayane niku dicukur pikine kayak ukir-ukiran. Nggih. Kadang-kadang ya Allah maksa banget. Wong barat niku kan rambutnya asli abang apa? Nggih napa mboten? Pirang ngoten niku terus wong Pacitan. Wonge endek, wireng, pesek, rada lemu ngoten niku gak tau adus. Masya Allah terus disemir. Kaya garangan persis. Ora tambah ganteng, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Loh, wong sing tasabuh model ngoten niki bahaya. Nanti akan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Itu adalah bukti kecintaan, kecenderungan hati dan akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintai nanti. Kumpulnya ya karo pemain bal-balan. Ya sampean pengen kumpul kalau pemain bal-balan ya monggo dengan cintai mereka. Lek pengen kumpul kali Kanjeng Nabi, datang hadir majelis, baca sholawat banyak-banyak, kaula panjenengan mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Tanggal 9 itu kawula panjenengan diperintahkan oleh Kanjeng Nabi agar supaya berpuasa ben boten padha karo orang Yahudi. Nggih, ben boten padha padahal iki perkara baik apalagi kalau perkara yang buruk. Ampun. Tanggal itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ihtiyaton. Bentuk kehati-hatian Kanjeng Nabi. Mbok menawa salah untuk menilai datangnya hari dalam 1 bulan, mbok menawa kepleset
menika wau ternyata bukan tanggal 10 tapi tanggal 9 niku oleh. Makanya ada juga kesunahan tanggal 11. Lek pengen sampean sempurna tanggal 1 sampai akhir sampean poso. Nggih. Kenapa? Karena memang puasa di bulan Muharram menika adalah puasa yang paling ditekankan setelah puasa Ramadan. Puasa napa? Bulan Muharram. Lek mboten saged ambil hari 3 tambah hari-hari Kemis dan Seninnya. Lek mboten saged ambil 3-nya tok. Tanggal 9, 10, 11. Lek mboten saged ambil tanggal 9, 10-nya, 11-e mboten usah. Mboten saged ambil tanggal 11 dan 10. Mboten saged malih ambil tanggal 10-nya tok. Mboten saged malih ya wis salah sitoke sembarang. Mboten saged malih ya wis piye maneh, Pak. Nggih. Insyaallah benjing poso napa mboten iki? Insya ben beda kalih tiyang Yahudi. Walaupun Kanjeng Nabi dereng menerapkan poso Tasu'a. Tahun besoknya sudah wafat. Niku poso. Niku adalah amalan sunnah. Amalan yang jelas hadisnya menika adalah sahih. Yang kedua, Sholat ojo ono mengatasnamakan sholat Asyura. 12 rakaat, 4 rakaat usolli sunnatal Asyura, tidak ada bid'ah. Nggih, gue kalau ngomong bid'ah dikira Wahabi. Bid'ah itu juga nggak boleh, Pak. Ketika itu tidak dilakukan, tidak dicontohkan Kanjeng Nabi. Kalau seandainya kawula panjenengan menika mau sholat, mau 1000 rakaat kok 4 rakaat, 1000 rakaat itu gak apa-apa. Sing penting boten berpegang dengan ini adalah kelakuan Kanjeng Nabi, ini yang diperintahkan Kanjeng Nabi untuk sholat Asyura. Tidak ada. Sholatlah kamu dengan sholat mutlak atau sholat hajat atau sholat dibarengnya sholat duha, boleh, bagus. Sholli sil sambung silaturahmi. Sing bolo-bolone niki sing kono-kono. Kenapa? Karena setiap kebaikan itu, Pak, akan terhalang ketika ada orang yang memutus silaturahmi. Lailatul Qadar akan didapatkan oleh seseorang. Gini apa badan? Wah, pahalanya luar biasa. Tapi ketika dia itu memutus tali silaturahminya, atau kemudian dia itu durhaka kepada orang tuanya, atau dia mutminul khamar, atau dia lain sebagainya yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, orang ini koyok wong kena udan deres tapi mantelan. Artinya kena udan iya, tapi orang teles. Kenapa? Mantelan ono hijabe. Maka kawula panjenengan di hari itu ditegaskan untuk silaturahmi. Tapi ini pun hadisnya dipertanyakan. Zur aliman ziarah, datang tiang engkang alim. Pun kula cepet mawon. Jenengan endangi wong loro. Waktahil gawe celak. Ra'sal yatim imsah. Nggih, ra'sal yatim imsah. Kepala anak yatim jenengan usap pada hari Asyura. Ngusape anak yatim menika tidak sama dengan ngusapipun kawula panjenengan dengan anak kawula panjenengan kiyambak. Ada sebuah perbedaan. Beda kawula panjenengan niku ngusap bocah yatim kali beda. Apa bedanya? Bedanya dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man masaha ala ra'sil yatim, wong niku kok ngusap di atas kepalanya anak yatim yang di mana lam yamsashu illallah illa lillah, tidaklah dia mengusap anak yatim rambutnya kecuali betul-betul karena Allah. Bukan pengen aku iki lho wis ngusap cah yatim, aku orang yang dermawan, bukan.
Tapi mengusap dengan penuh penghormatan, penuh kasih sayang. Enggak ngusap tok, tapi yo ono amplope. Nggih. Nggih. Itu simbol. Simbol kasih sayang. Maka kanat lahu fi kulli sya'ratin marrat yaduh 'alaiha hasanat. Setiap napa menika helai daripada rambut yang tangan kita menyentuh rambut tersebut, maka di situ ada hasanat pahala yang besar dari Gusti Allah. Ngusape pripun? Dawuhipun Sayyidina Abdullah bin Abbas, mangkana lahu abun, wong niku lek duwe bapak, maka ngusape minal qudam ilal khalfi. Kok ngarep nang buri. Bocah anak kula panjenengan niku lek kasih sayang kita menunjukkannya dari depan ke belakang, nggih, ngeten. Anak, muga-muga engko dadi wong saleh, sukses donya akhirat, nggih. Leres nggih? Lek bocah yatim minal khalfi ilal quddam. Dari belakang ke depan, iku carane. Riwayat siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi ngeten ngusape kemburi. Paham ya? Beda. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, ra'sal yatim imsah, anak yatim usap kepalanya. Niku dawuhipun ulama menika. Selanjutipun nggih menika tasaddaq wa tasil. Sampeyan sedekah terus mandi. Sedekah banyak riwayat. Mandi juga ada riwayat, tapi masih dipertentangkan. Kalau cepet mawon wasi alal iyali qalim dufra. Lah niki wasi alal iyal, kawula panjenengan dituntut di hari besok menika untuk memperluas daripada rizki keluarga. Siap napa mboten? Artosipun pripun? Pada hari itu kawula panjenengan aja lali nambahi belanjane bojone. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Saumpama sampai niku sedina ngekei 50.000 kagem blonjo, hari Asyura jenengan tambahi kei 300. Allahumma. Biasane lawuh tahu tempe sambel tok, hari itu usahakan ya mbeleh-mbeleh pitik ta wedhus ngoten. Nggih. Diseneng nih anak bojo menika karena ini apa? Ini adalah hari kebahagiaan, hari kasih sayang umat bukan Valentine. Valentine itu adalah hari zina. Oke, gak usah onok melu-melu dah nom-noman iki lho percuma. Biasanya happy Valentine enggak ada. Hati-hati. Ya, ridho dengan perzinaan. Tapi hari kasih sayang umat Islam adalah hari Asyura. Ajak keluargamu refreshing, poso-poso ngelancar, terus engko dijak buka nang jaba saumpama. Monggo bagus, bahagiakan orang keluarga kawula panjenengan. Loh, kenapa? Memang fadilahe apa, Beb? Ngikuti Kanjeng Nabi. Hadis tentang ini banyak riwayatnya. Ibnu Hibban mengatakan sahih. Walaupun yang lain mengatakan hasan. Hasan karena banyak berubah derajatnya menjadi sahih menurut Ibnu Hibban. Artinya perawuh bisa diamalkan dua hal ini. Terutama masalah poso, kali masalah tausiatul iyal dinisbataken dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura." Barang siapa orang yang memperluas rezeki keluarga pada hari Asyura, wassa Allah meluaskan rizkinya alaihi fi sannatihi kulliha, pada tahun sepenuhnya Gusti Allah bakal memperluas rezekinya. Allahumma.
Sampean niku mulai biyen tahun iki seret ae dagang gak laris-laris. Paling biyen pas hari Asyura sampean niku gak memperluas rizki keluarga. Paling. Nggih. Muga-muga kawula panjenengan kaparingan taufik saged mendapatkan itu dan kemudian dikasih rizki yang luas oleh Allah. Allahumma. Lho niki sing dawuh Kanjeng Nabi, Pak. Kira-kira bener napa mboten? Bener napa mboten? Insya harapan husnudono kali Gusti Allah. Ya Allah, niki masya kula niku duwike rada ngepres niki ya Allah. Bojo kula kei dhuwit sangune nggih. Bu ibu niki wangsul niki ketoke langsung nagih bapake. Pak ndek wingi jenengan midhangetaken apa mboten? Bapake sing rada gak duwe dhuwit ngoten terus bingung. Oh aku keturun nek ndek. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah diniati, lek duwe utang ya gak usah. Sampai ngrewangi utang-utang mboten usah niku namanya takalluf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggih, sampun nggih. Itu adalah tausiatul iyal. Selanjutnya apa yang harus dilakukan pada hari Asyura? Kalim dufra, potong kuku. Wa suratal ikhlas, ini juga perdebatan ulama. Wa suratal ikhlas kul alfantasil, dibaca surat ikhlas kul huwallahu ahad ping 1000 bersambung. Ping pinten? 1000 kali. Kira-kira saged apa mboten? Insya Allah dawuhipun Sayyidina Ali dalam riwayat menika wong sing maca ping 1000 surat Al-Ikhlas, nadarallah ilaih, Allah bakal melihatnya. Wa man nadara ilaih, wa man nadarallah ilaih, Allah ketika melihat kepada hambanya lam yu'adzibhu abada. Gusti Allah mboten ngadab. Amin Allahumma. Artinya ngeten para rawuh. Bebla terus oleh enggak ngamalne hadis-hadis yang dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu ada hadis mungkar. Dalam 10 perkara ini yang sahih hanya 2, yang lain ada yang dhaif, ada yang mungkar bahkan. Pripun carane? Amalkan, kalau mau amalkan, tapi seyogyanya mboten usah jenengan sandaraken dateng Kanjeng Nabi. Walaupun ulama seperti Imam Nawawi memperbolehkan untuk fadhailul amal, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani juga membolehkan beramal ketika berkaitan hadis dhaif itu dengan apa? Fadhailul amal, fadilah pengamalan, bukan akidah, bukan hukum, gak apa-apa. Nggih. Tapi seyogyanya ngeten mawon penak. Kawula panjenengan ngamalaken itu semua karena itu semua tidak ada yang bertentangan dengan syariat, hanya masalah riwayat hadisnya. Maka panjenengan berharap datang Gusti Allah, husnudzon kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena Asyura kita yakini adalah hari yang baik, maka ketika kebaikan-kebaikan itu kita lakukan di hari yang baik, harapannya Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan keselamatan kepada para anbiya dan orang-orang soleh. Maka ketika kawula panjenengan memperbaiki diri pada hari itu, beramal soleh pada hari itu, maka Allah ugi nulung kawula panjenengan. Allahumma kita doakan mugi-mugi lari-lari yatim engkang hadir pada malam hari ini bersama dengan kawula panjenengan estu dados lare-lare engkang banggaaken Kanjeng Nabi Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan mereka betul-betul akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan bukan hanya fasilitas dari kawula panjenengan sebagai fasilitas dohir saja, tapi kita melupakan daripada kebutuhan pendidikan mereka. Ngapunten, kawula panjenengan ketika ngurusi bocah yatim, namung ngurusi sekolah umume, namung ngurusi bagaimana makannya, tidak kawula panjenengan ngurusi bagaimana pendidikan agamanya, ini merupakan kedzaliman kawula panjenengan kepada mereka. Nggih. Kenapa? Karena orang yang merawat bocah yatim itu mendapatkan pangkat yang tinggi. Bahkan rumah yang ada anak yatimnya
niku dikatakan khairul buyut minal muslimin. Paling bagus-bagusnya rumah di kalangan kaum muslimin adalah baitun fihi yatim. Ada satu yatim yang ada di openi nang omahe niku wau yuhsan ilaih, yang diperlakukan dengan baik. Diperlakukan baik itu apa? Bukan hanya masalah dohir panganane, tapi juga pendidikan akhiratnya. Tanggung jawab sing ngopeni kalih masalah akhirat. Berarti koyok dene wong tua duwe tanggung jawab napa kalih putra putrine. Ngoten nggih? Mugi-mugi saged sedanten bocah-bocah yatim menika jadi anak-anak yang terdidik dengan pendidikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kula mungkin sedikit mengingatkan sebagai penutup. Lek saumpama ada panitia yang mengumpulkan dana untuk anak yatim, upayakan untuk selalu mengingatkan bahwa ini untuk anak yatim. Atau kalau tidak hanya untuk anak yatim, disertakan du'afa. Lek mboten ngoten mangke ketika diberikan kepada orang yang tidak mampu atau orang yang sudah balik dari anak yatim yang tidak mampu, maka hukumnya haram. Nggih, mboten angsal, harus dijelaskan ini untuk anak yatim. Lek untuk anak yatim tok berarti ibuke mboten angsal. Saged paham ya? Ana ibu anak niki si alit, digendong kali ibune bocah yatim ngekei dhuwit sing nikmati ibuke apa anake? Kebanyakan apa? Malah ibuke, Pak, untuk kebutuhan ibunya. Ya untuk anaknya, tapi juga ibunya. Paham ya? Kalau kita nggak ngomong ini untuk anak yatim dan yang ngopeni ibuke napa sapa kemawon, ini tidak boleh. Harus dijelaskan ini untuk anak yatim dan orang yang memeliharanya untuk kepentingan anak yatim. Sehingga ibu itu juga halal makan. Lho mesane, Pak, untuk yatim tok, ini hanya untuk kepada anaknya, ibunya nggak boleh. Kalau seandainya ada orang sing ngopeni bocah yatim, boleh apa memang mutlak nggak boleh ngambil harta anak yatim? Boleh, tapi dengan yang namanya ma'ruf bil ma'ruf. Ayakulal bil ma'ruf, makan boleh tapi bil ma'ruf yang wajar. Bocah yatim mangan kerupuk, sing ngopeni niku ya kudu kerupuk. Bocah yatime kerupuk, sing ngopeni niku oleh dana kon ndi, ayam dipangan, boleh. Na'udzubillahi min. Loh, ini diperingatkan oleh Allah dengan peringatan yang sangat-sangat keras sekali para rawuh yang dipun rahmati Allah. Innal ladzina ya'kulul amwalal yatama, wong-wong sing mangan hartane bocah-bocah yatim niku zulman secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yang dimangan iki sakjane niku adalah bara api. Wa yaslauna sa'ira, akan dihempaskan ke neraka sa'ir oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Itu yang pertama saya ingatkan. Yang kedua, kalau ada badan atau panitia yang mengatasnamakan untuk memberikan anak yatim, maka ngapunten, contoh kados dekorasi, sound system, terus apa malih? Drum band. Seumpama kita itu menyewa untuk nyenengne bocah yatim, diambil dari donasi, tidak diperbolehkan. Nggih? Banyak terjadi di masyarakat ngoten, Pak. Bocah yatim nggak butuh mangan drum band. Betul nggak Pak? Mereka butuh biaya untuk pendidikan mereka. Mereka butuh biaya untuk makan mereka. Orang butuh kayak drum band, kayak nyewa. Lek saumpama nggih acara nyenene bocah yatim, sae Pak, sae. Tapi usahakan jangan diambil dari donasi bocah yatim. Tapi ambil sapa donatur untuk membantu, untuk diselenggarakan lagi urunan malih untuk napa nyewa terop, nyewa alat-alat ini sendiri, bukan dari anak yatim.
Berarti sampai niku menikmati hartanya anak yatim kabeh niki. Kalau seandainya ini semua dari donasi yatim. Hati-hati nggih. Hati-hati nggih. Nah, lek arep bocah yatim niku kudu ngati-ngati. Sakjane Pak, kalau untuk santunan anak yatim, ngapunten, anak panti asuhan anak yatim niku sakjane enggak pantes. Kula niku kelingan wonten teng Kalimantan niku wonten setunggal tiyang haji besar. Wong kaya. Niku mereka saking cintane kalih bocah yatim, Pak. Niku mboten bedane kalau anake. Ini loh namanya kafilul yatim niku ngeten. Tidak membedakan dengan anaknya. Pak, bayangno iki anake tanggane sampeyan, anake wong kadang-kadang mboten kenal. Enggak melu gawe. Ujug-ujug nang omahmu terus bisa diperlakukan sebagai anak sendiri. Maka Kanjeng Nabi menjanjikan ana wa kafilul yatim kahatain. Fil jannah, aku karo dhek niku sak meten niki teng surga niku cedhek kali Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena memang susah. Beliau niku gadang griya untuk anak yatim boten dipun parengaken tulisane panti asuhan. Hapus. Ganti istana anak yatim. Shallu ala Nabi Muhammad. Anak yatim niku diangketi sampeyan arepe nandi nang panti. Kecil hati. Nang panti. Jangan panti, ganti. Ganti napa? Istana. Sampai arepe nandi wangsul temu di istana. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, mulia nih bocah yatim pun mugi-mugi rawuh kula panjenengan dalu menika untuk muliakan mereka. Mugi-mugi Gusti Allah muliakan kula panjenengan sedanten. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka kamal afi wal afiyah wal mu'afah daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma tub alaina taubatan nasuha wa zakkina biha qalban wa jisman wa ruha. Rabbana ya Allah tub alaina linatub wa nastaghfiruka min jami'idz dzunub saghiriha wa kabiriha amdiha wa khata'iha sirriha wa jahriha. Ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an syai'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken niku ingkang saged kula aturaken mulai awal hingga akhir ingkang dalem aturaken pilih wonten klenta-klentu anggen kula matur kula nyuwun samudane pangarsami sampun sedanten. Mugi-mugi ingkang dalem aturaken menika beto manfaat dateng kawula ugi panjenengan sedanten. Amin Allahumma hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nyuwun sewu acara dereng cekap.